Ya, halo Dax. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, siang, malam, kapanpun waktunya. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan di masa yang memang sedang kurang mengenakan bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hidup yang lumayan penuh dengan penyesuaian yang besar kali ini. Ya, baik. Sebelumnya barangkali belum ada yang kenal. Izinkan saya perkenalkan diri bahwasanya nama saya Haru. Biasa dipanggil, ya panggilnya Haru. Panggilan yang lainnya Harunozuka. Tapi nama lengkap saya Haruna Handinozuka. Saya seorang self proclaim pengamat wibu yang menjadi virtual content creator, ya, sekaligus ya mengamati para wibu di spesialisasinya sosioebologi. Jadi sosioebologi itu adalah sebuah cabang ilmu uh, peribuan yang mana memang fokusnya di interaksi sosial masyarakat si wibu itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam konteks wibu ini saya akan menghubungi salah satu mahasiswa saya, junior saya yang menggemaskan, yang mana dia juga mengajak saya untuk kemarin proyek ngasih tahu ada program dia, usulan dia program, ya apa ya, semacam inisiasi yang saya apresiasi benar-benar dibutuhkan oleh sektor apa ya, komunitas kreator virtual di Indonesia. Nah, kemarin seperti itu, jadi semacam bikin guide itu. Nah, makanya saya akan lebih mendalami, mempertanyakan maksudnya apa gitu, mungkin sekalian presentasi kali ya. Waduh, jadi emang vibe-nya tuh emang presentasi tugas online gitu ya. Jadi langsung saja saya akan menghubungi, dan ya, orang tersebut adalah namanya Erik Sanjaya. Halo, selamat sore Erik. Siap, selamat sore Prof. Halo, selamat sore nih. Aduh, ini kayak Anda sudah siap untuk presentasi ya, karena bajunya rapi, setelannya mahasiswa banget, terus ada buku, tapi ada boba di sini. Mentang-mentang. Iya, Prof. Aduh kelihatan ya, oh no. Iya, bobanya ini Anda ini, apakah memang tidak mau kalah dengan saya yang minum kopi di sini? Tadi sambil nungguin Prof, saya minum dulu, haus saya, aduh. Iya benar, tapi santai sih sama saya, malah bawa kalem, soalnya emang ya ada penyesuaian besar mah. Jadi kalau presentasi online ya bawa kalem lah, tapi saya apresiasi dirimu rapi gitu kan, cakep, lucu, Betul. ya gitulah. Jadi sesuai dengan tadi pengantar dari awal ya, bahwasanya ini namanya Erik Sanjaya. Jadi mohon perkenalkan diri, Bung Erik. Oh iya. Ya oke. Halo semuanya, selamat sore. Aku adalah Erik Sanjaya. Aku pangeran dari Kerajaan Eternia yang ditarik ke tim VTuber Honey Quartet. Terus aku streaming juga, konten aku bervariasi, biasanya gaming dan free talk. Tapi kedepannya aku akan mulai membuat konten non-gaming seperti menulis dan mengembangkan cerita. Jadi itu nanti dinantikan saja ya kontennya. Aku nge-stream di Twitch dan YouTube. Untuk YouTube itu aku streaming di channel Honey Quartet sama teman-teman aku. Tapi untuk Twitch itu aku streaming di channel sendiri. Silakan nanti dicek. Ya. Yes. Pangeran. Tapi kebetulan memang meskipun pangeran, dia bimbingannya sama saya. Jadi ya suatu kehormatan. Saya diberi amanat oleh Mama Apes untuk mendidik anaknya ini. Iya, Prof. Oke, ya jadi tadi menyinggung Honey Quartet tadi saya juga menyinggung Mama Apes. Nah, Honey Quartet ini tolong dong lebih perjelas lagi kan. Erik tadi masuk ke timnya Honey Quartet. Apa itu Honey Quartet? Nah, itu Honey Quartet itu jadi tim VTuber aku. Isinya ada teman-teman aku, Avestia Kalanta atau yang sering dipanggil Mama Aves yang tadi udah disebut Prof. Dia itu virtual dog mom dan dia itu juga virtual artist. Kalian bisa lihat gambar-gambar dia, bagus-bagus kok.
Terus ada juga Soraya Ler Alisa yang biasa dipanggil Ler. Dia itu virtual snake lady dan juga bar hostess. Dan terakhir ada Glenn Kusuma. Dia itu kalau dilihat di Twitter dia adalah son of Odin, bukan son of Udin. Dan dia itu adalah animal inside, animal outside. Saya juga nggak tahu itu artinya apa. Jadi ya gitu. Apa itu? Itu apa? Nggak tahu sih, Prof. Saya nggak tahu, Prof. Aduh. Itu anak siapa lagi itu? Bisa-bisanya Anda bisa setim sama berempat. Aduh, benar-benar kuartet. Iya. Madunya dari mana maksudnya ini? Apa menjadikan Anda madu? Nah ini Hani-nya itu di Hani Quartet diambil dari, itu sebenarnya akronim HANI, H-nya itu Hebi itu bahasa Jepang dari ular. Oh iya, terus Hebi. Iya, terus A-nya itu Ahiru itu bebek, Mama Aves. Terus I-nya itu Inu itu anjing. Dan anjing itu maksudnya Glenn. Jadi Glenn itu berkarakteristik anjing di sifatnya. Makanya kita ambil anjing buat ya gitu. Terus N-nya itu adalah nakama, artinya teman. Dan teman itu merujuk kepada saya. Itu awal dari Hani Quartet. Berarti bukan Honey dong, Hani, H-A-N-I. Iya, awalnya Hani. Terus kita ambil kata yang paling dekat. Ya, bro? Masalahnya itu nama saya. Maksudnya apa ini? Iya. Apa ini maksudnya? Apa konspirasi apa Anda? Ada nama saya nih. Berarti itu bisa saya akuisisi dengan nama saya itu. Waduh, jangan dong, Prof. Jangan dong. Kita sama-sama sahabat. Waduh, sahabat. Oh. Aduh, kaget lah. Ternyata si Honey ini bukan di madunya tapi di HANI-nya. Masalahnya saya juga Hani Nozuka. Waduh, baru tahu nih. Fakta menarik, guys. Oh, iya. Mantap. Oke, jadi berempat ya. Terus kemarin apa namanya tuh? Erik dan kawan-kawan ini yang saya ingat tuh November atau Desember gitu. Kapan sih debut teh? Iya betul. Kita itu debut tanggal 28 November. Waktu itu hari Sabtu malam sih. Sabtu malam 28 November, betul. Oh ya, November ya. Nah, jadi memang bersama kawan-kawan Hani Quartet. Nah, ini Erik ini kayak semacam apa ya? Mereka tuh saya amati selama ini tuh, waduh, rada punya ini keseimbangan duniawi gitu. Ada yin yang gitu. Jadi ada apa namanya tuh, si satu yin-nya itu ya Erik sama Aves, yang-nya itu Ler sama si Nir. Tapi kadang-kala kebalik. Mereka kadang-kala si Eriknya lebih rusak daripada si Nir itu sendiri. Waduh. Jadi komplementer. Jadi kayak ini, waduh, emang ini kuartet ini asik-asik ya, Bang. Kayak gitu. Iya. Nah, itu singkat pengenalan singkat dari Erik dan Hani Quartet, dan kalian nanti bisa langsung saja diklik di deskripsi, nanti bisa langsung apa ya namanya itu, mau observasi sendiri ya bagi mahasiswa-mahasiswa para Harudaks yang ingin mengetahui lebih lanjut Hani Quartet, bisa nanti diklik di deskripsi dan atau enggak langsung cek aja di Hani Quartet. Di Twitternya juga ada, di YouTube-nya juga ada. Ada lagi nggak sosmednya selain dua itu? YouTube, Twitter, ada Instagramnya nggak? Twitter ada, YouTube ada, Instagram ada, Facebook juga ada. Nah, berarti ada 4 komplit, guys. TikTok belum? Yep. Waduh, TikTok belum dan kemungkinan sih tidak ya. Barangkali emang mau papale. Waduh. Barangkali. Oke, kita masuk ke bahasan ya. Jadi itu Hani Quartet dan Erik. Iya, Bro. Ya, nah jadi saya menemukan dan bahkan Erik sendiri apa ya, yang menghubungi saya gitu tentang apa ya namanya tuh, semacam Prof, ini ada semacam guide nih, saya lagi ngerampung atau menyusun semacam guide database atau informasi apapun yang terkait tentang virtual, maksudnya apa ya, informasi yang penting yang memang korelasinya dibutuhkan oleh para kreator virtual khususnya di Indonesia. Nah, ternyata Erik sudah mengerjakannya luar biasa nih, sendirian nih. Nah, sebelum itu, itu makanya saya tuh kayak
wah seneng nih, tapi pengen di lebih dalam lagi nih. Apa maksudnya nih yang Eriknya dinamakan Erik Sanjaya One Stop Mega Guide katanya. Nah itu tuh apa? Itu apa Erik? Yang ya guide itu tuh saya dapatnya itu, cuman ya apa? Mumpung sekalian juga dijelaskan kepada kawan-kawan sekalian yang bakal nonton ini. Iya, oke. Untuk Mega Guide ini jadi berbentuk sebuah spreadsheet yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai macam resource, link, dan aset yang bermanfaat bagi konten kreator, lebih spesifiknya untuk VTuber Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Nah, di situ, ini saya buka screen saya nggak? Boleh sekalian? Boleh. Oh ya, oke. Saya buka dulu. Nih, ya, udah ya. Sip. Oke. Ya, ini berbentuk spreadsheet dan bisa dilihat ada beberapa kategori. Kita ini dulu ya, kita kupas tuntas satu-satu. Di sini ada panduan umum. Panduan umum ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai macam link yang bermanfaat untuk VTuber, dan sebenarnya sih secara umum ya untuk konten kreator, tapi lebih terfokus untuk VTuber. Di sini ada seperti cara menjadi VTuber. Ini udah di-curate, rata-rata sudah di-curate oleh komunitas VTuber English juga. Jadi lumayan terverifikasi lah manfaatnya. Itu cara menjadi VTuber, terus aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menjadi VTuber, aplikasi buat graphic design, desain karakter, macam-macam sih di sini. Ada juga kayak data untuk VTuber Indo dan VTuber in general. Di sini ada PVC nih, hasil karya Haru Comrade juga. Terus ada tutorial art, macam-macam sih. Terus ini kan yang umum. Kalau misalnya berikutnya udah lebih spesifik lagi, yaitu aset gratis. Apa yang dimaksud dengan aset gratis? Yaitu aset seperti gambar atau overlay atau sound effect, background music yang bisa dipakai oleh VTuber di dalam stream mereka atau konten mereka. Nah ini saya nyarinya itu sempat kemana-mana sih, tapi rata-rata di Twitter. Di Twitter itu banyak, tapi tersebar. Salah satu tujuan dari pembuatan Mega Guide ini adalah mengumpulkan semua aset itu di satu tempat, jadi nyarinya lebih gampang. Nah, di sini ada PNG berbagai macam barang ya yang bisa ditampilin di stream. Ada juga background, ada animasi, ada juga overlay buat stream, sound effects, BGM. Terus berikutnya ada server Discord. Maksud server Discord ini jadi saya mengumpulkan server-server VTuber yang menerima member-member yang umum. Public jadi ya? Server-server umum. Iya, public. Sebenarnya nggak cuma public sih, Prof. Kayak ini kan server Honey Quartet, dia masih invite only pas saya buat. Jadi saya tambahin di sini supaya namanya kelihatan. Jadi orang-orang tahu, oh server ini ada, oh server itu ada. Cuma rata-rata yang di sini itu karena request dari pemiliknya sendiri, jadi mereka itu rata-rata friendly untuk VTuber-VTuber yang baru. Dengan adanya list Discord ini, harapannya kalau ada VTuber baru yang mau masuk ke komunitas ini, bisa buka Mega Guide saya, terus bisa langsung masuk ke server-server ini, gitu, Prof. Terus masih sedikit ya, berarti memang masih belum, masih sebagian. Masih belum. Karena ini saya khusus masukin kalau misalnya mereka minta sih, Prof ya. Karena kan nggak semua mau namanya tertulis di sini. Jadi kalau misalnya mereka bersedia, ya bisa saya tambahin gitu. Terus berikutnya dari sini dulu deh. Saya juga punya list untuk commission. Jadi tujuan ini adalah mengumpulkan semua kontak-kontak di komunitas VTuber Indonesia yang bisa dihubungi untuk commission, berbagai macam commission sih di sini. Ada art, ada desain grafis, rigging, audio, video, dan lain-lain. Di art ini udah lumayan compact ya. Ada yang buat ilustrasi biasa, ada juga yang live 2D, ada juga yang dua-duanya. Nah ini saya ambil dua-duanya ya? Iya, ada yang master di sini.
Nah, ini saya ambilnya dari post Twitter saya waktu itu. Saya sempat nanya di sini yang buka commission siapa aja. Nanti saya hubungi lewat DM kalau misalnya ada, dan saya minta consent mereka dulu. Kalau misalnya mau dimasukin sini boleh atau enggak. Terus nanti linknya mau yang mana, ada deskripsi tambahan nggak kira-kira yang mau ditambahin, terus status commissionnya lagi buka atau enggak gitu. Terus di sini berikutnya ada desain grafis, kurang lebih sama sih, tapi desain grafis itu untuk overlay, terus stinger, logo, dan lain-lain. Ini masih sedikit yang ke saya kemarin. Terus ada juga rigging, ini udah ada beberapa sih. Kalau misalnya rigging, saya awalnya mau bagi-bagi ke full body, half body, dan lain-lain, tapi belum sempat karena kan manpower dari Mega Guide ini baru sendiri ya. Jadi saya juga belum sempat nanya-nanya juga. Ini audio ada untuk voice acting dan nyanyi, ada lagi untuk music production termasuk mixing dan mastering. Oh iya benar. Ada juga dan salah satu yang paling susah untuk dicari itu ternyata commission untuk music production di sini. Saya lumayan kaget juga karena saya lihat banyak yang suka nanya di Twitter, buat mixing siapa yang buka sih? Siapa yang buka commission buat mixing, mastering, buat MV gitu-gitu. Nah, Ya jadi benar-benar music production itu memang kadang-kala cukup unik lah. Mixing cukup banyak ya. Tapi yang music production memang kadang-kala belum tentu ini ya. Dan mungkin informasi kita masih belum dapat sih. Nah, iya. Jadi saya rasa banyak yang terbantunya di sini nih. Banyak yang perlunya di sini. Itu. Terus untuk video ini ada editing yang jelas. Terus ada juga yang buka buat motion graphic kemarin, lumayan self-explanatory sih ini. Terus yang terakhir, ini buat commission yang nggak termasuk ke kategori yang tadi. Jadi di sini ada penulis script, ada script writing, ada juga si Nekozuki Nyanka kemarin buka untuk tarot reading, ada juga buat ada yang buat si Theo Antrim, dia macem-macem nih, proofreading, editing karya tulis, story writing, script writing, translirik lagu, ada lagi terakhir si Narahayu, translirik dan captioning. Itu untuk lebih detailnya bisa hubungi mereka. Saya kan di sini cuma nyantumin nama ya, biar mereka dapat coverage juga. Buat detail-detail komisinya nanti bisa dihubungi lagi buat mereka semua nih, gitu. Kompleks ya, emang benar-benar ini penuh informasi sekali, informatif sekali dari informasi. Apalagi aset gratis itu benar-benar gratis kan, free use. Iya betul. Nah itu free use tapi juga bisa dioptimalkan, dipakai juga pada saat live streaming atau konten juga berarti. Iya, seperti saya sekarang tadi kan kalau kita lihat saya kan menggunakan meja ya, terus ada buku-buku. Nah itu saya biasanya kalau ngambil aset-aset itu dari sini juga. Jadi selain membantu komunitasnya, termasuk juga membantu diri saya gitu. Nah guys, jadi memang sebenarnya untuk saat ini dengan adanya seperti ini saya melihat kayak jauh sangat terbantu melihat zaman dulu saya tuh kayak jangankan untuk komis gitu, komis live 2D, bahkan saya harus ngapain tuh gak tahu, bener-bener mati kutu dulu tuh, ngeri banget emang dulu tuh, bener-bener ngegali tanah sendiri, macul sendiri, bener-bener ngeri. Nah sekarang sudah ada yang semacam ini. Dan ini akan selalu berkembang terus jika memang harus karena bersifatnya konsensus. Emang kalau emang konsen dan emang diberikan izin kepada Erik, nanti juga Erik bakal masukin. Ya itu saling membantu untuk semacam ini, dan ini akan terus kepake terus nih. Ada aset gratisnya, apalagi di aset gratis barangkali emang ada yang memang modalnya masih kurang, belum ada yang belum punya tim desain grafisnya mungkin, jadi bisa di download tuh di 7M digital, dia ada mikrofon, minuman dan sebagainya gitu, dan yang lainnya sebagainya. Itu benar-benar sangat
terbantu sekali, benar. Ya, Good, gitu. very good job. Nah ini, tapi sebetulnya Anda tuh ngapain begini? Ngapain begini itu? Nah, Capek-capek ngedata orang, terus apa? Ngapain gitu? nah ini pertanyaannya sebenarnya saya dapat sering sekali ya Prof, saya ditanya kayak gitu. Kenapa sih saya bikin Mega Guide ini? Motivasi saya apa di belakang bikin Mega Guide ini? Nah, ini jawabannya saya pertama kepikiran itu pas saya lagi lihat-lihat komunitas VTuber EN dan saya lihat mereka itu spreadsheet yang kayak gini modelnya itu udah banyak banget Prof, udah banyak banget. Nah, tapi pas saya lihat komunitas Indo, nah saya lihat kok di sini nggak ada ya guide yang mirip. Nah, dari sana kepikiran siapa di komunitas ini yang bisa mempunyai inisiatif yang cukup untuk melakukan hal itu. Yes. Dan di momen itu juga saya rasa bahwa saya bisa memunculkan inisiatif itu di komunitas ini. Ya sudah dimulailah pembuatan Mega Guide ini. Itu motivasi saya yang pertama untuk menyalakan inisiatif untuk saling membantu di komunitas VTuber Indonesia. Dan kemudian saya juga lihat di beberapa server VTuber itu ada channel untuk naruh material, ya kan, material PNG, aset, buat overlay dan lain-lain. Nah, itu inspirasi utama saya untuk membuat aset gratis ini. Karena yang namanya aset gratis untuk VTuber itu rata-rata di Twitter, Prof. Tapi tempatnya di mana-mana. Dan mungkin coverage-nya itu dari retweeting, terus nge-like dan lain-lain. Tapi karena di mana-mana, takutnya orang-orang itu kadang lupa lah ada atau bahkan nggak pernah nyadar ada gitu. Dengan adanya semua aset itu di satu tempat, harapannya lebih mudah dan lebih efisien untuk mendapatkan aset-aset begitu. Benar. Saya juga kadang-kala emang perasaan ada deh ini teh yang nge-share mikrofon yang selain dari ini gitu kan, mana gitu, lupa gitu. Saya juga suka lupa, pengen jadi kelupaan gitu. Nah ini dengan yang kayak gini dikumpulkan, meskipun mungkin ya apa ya benar-benar terbantu sangat sekali sih. Makanya saya juga kadang-kala ya wah si Erik ada yang ini, saya ambil ini ya gitu kan, mumpung emang udah diakui secara aset gratis, mungkin ya ada secara tambahan untuk semacam kreditnya sekalian, ya itu untuk apresiasi si kreatornya juga itu kan sekaligus gitu kan, justru saling feedbacknya bagus gitu. Dan ini sangat terbantu sekali gitu. Jadi memang karena emang di Indonesia belum terlihat gitu ya, kayak perasaan di luar mah banyak udah dapat, sekarang kok kita nggak ini gitu kan. Bagus, motivasi yang luar biasa, keren. Dan ini kira-kira akan open untuk kontributor secara ini, atau emang mau Erik solo sendiri aja? Untuk kontributor yang mengelola sih, ini kemungkinan saya akan buka, karena nggak mungkin kalau saya yang nge-handle Mega Guide ini selamanya sendiri kan ya Prof. Karena ini kan berat banget ya nge-handle-nya. Jadi saya tetap open untuk kontributor. Di sini sempat ada si Mama Aves. Mama Aves sempat bantu buat bikin daftar commission. Dia ngisi juga bersama saya beberapa nama, dan dia sempat menghubungin beberapa orang juga. Nah itu untuk kedepannya kalau misalnya ada yang bersedia untuk nge-handle project seperti ini, termasuk dari Mega Guide, karena nanti kemungkinan saya akan berusaha untuk membuat project yang mirip ke depannya. Tapi untuk Mega Guide sendiri, saya masih terbuka untuk kontributor, untuk editor. Silakan nanti bisa dihubungi lewat Discord atau Twitter kalau misalnya bersedia. Begitu, Prof. Oke, berarti emang terbuka ya untuk memberikan kontribusinya, bahkan mungkin jadi editor sekalipun, karena memang tadi
diakui, Erik juga mengakui emang ini namanya juga mega guide, berarti kan harus ada mega SDM juga mungkin barangkali yang memang bisa menghandle ini biar Iya, up to date lebih cepat mungkin karena ya itulah karena saling berkontribusi kan kita prinsipnya gotong royong dan itu iya betul. saya apresiasi sih dan memang benar-benar Mm, dibutuhkan dan jadi barangkali kalian yang menarik dan tertarik untuk membantu Erik sangat terbuka untuk Erik mantap. mm. Terus harapannya untuk program ini apa nih kira-kira? Kalau harapan saya ya untuk Mega Guide ini, saya paling berharap program Mega Guide ini akan selalu disupport dengan komunitas VTuber Indonesia dan selalu digunakan untuk fungsinya yang tujuan yang tadi saya kasih tahu itu. Saya berharap bahwa bisa bermanfaat, bisa membantu, dan in return saya juga dibantu untuk menghandle Mega Guide ini melalui saran atau kritik yang bersifat konstruktif barangkali ada, atau misalnya ada yang menemukan resource lain yang belum masuk ke Mega Guide ini bisa menghubungi saya untuk ditaruh juga. Itu harapan saya untuk program Mega Guide ini ke depannya. Mantap. Keren. Wah, sungguh luar biasa ya ini pekerjaan yang besar bagi Erik dan mana justru saya apresiasi di bagian menjadi inisiator itu tuh benar-benar luar biasa apa ya gerakannya tuh emang begitulah rasanya menjadi inisiator dan tentu menjadi gerakan-gerakan ini emang harus didukung dan terutama saya personally memang akan selalu mendukung ini dan makanya nanti informasi-informasi yang ada nanti akan saya forward ke Erik dan mungkin saya juga bantu untuk informasikan kepada kawan-kawan. Ya yuk ini sama-sama karena ini untuk kebersamaan untuk kepentingan bersama justru ini juga dengan adanya seperti ini kita bisa saling membantu para VTuber atau kreator virtual yang so on di masa depan nanti akan debut ya karena saya sesuai dengan pandangan saya sendiri menakar VTuber Indonesia bahwasanya memang tahun ini akan banyak VTuber ribuan dan itu pun belum terjamah oleh saya secara pendataan jadinya ini adalah guide yang benar-benar sangat membantu bagi para VTuber selanjutnya bahkan yang saya ongoing pun sangat dibutuhkan gitu. Oke gitu baik terima kasih Erik mungkin itu saja dan ini cukup padat juga dan emang kalian bisa benar-benar manfaatkan Mega Guide ini bisa diklik di deskripsi nanti yang pasti apa ya namanya terima kasih banyak pada Erik yang sudah meluangkan waktunya untuk presentasi programnya nanti yudisiumnya di akhir ya nilainya. Waduh, iya bro, siap. Ya pasti saya apresiasi benar-benar ini sangat membantu karena memang apa ya secara ikigai itu teori ikigai itu dalam artian apa satu poinnya tuh ada di mana namanya tuh what's the worst need gitu apa yang dunia butuhkan. Nah dunia butuhkan dalam konteks kreator virtual di Indonesia adalah Mega Guide ini salah satunya dan Erik sudah mendapatkan posisi itu dan mendapatkan poin itu sehingga ya kita support juga mari kita sama-sama support dan bahkan mungkin barangkali ada saran tambahan misalkan sektor lain misalkan tadi belum masuk yang apa lain-lainnya itu tetap bisa Erik buka tadi juga gitu. Oke. Mungkin segitu aja dari saya dan Erik dan terima kasih banyak Erik ya sudah mau saya ajak mengobrol nih tentang Mega Guide ini. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah menonton share video ini kepada kawan-kawan semua terutama yang ingin membantu Erik menjaga dan mengelola Mega Guide ini. Hayu DM saja Erik di apa Erik teh Twitter teh lupa. Ya Twitter atau Discord bisa. Nah di Discord di Twitternya bisa nanti dicek aja di deskripsi. Oke. Sampai jumpa lagi di next podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you Erik. Sip, bye bye.